dengan Kak Sally dalam ibadah hari Minggu Pelkateruna tanggal 7 Februari 2021. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2021. Kita patut bersyukur karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah melalui online YouTube Pelkateruna GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Ya, sebelum kita memulai ibadah online kita di pagi hari ini, kakak memberikan waktu untuk adik-adik boleh bersaat teduh, mempersiapkan diri. Untuk adik-adik boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Silakan untuk bersaat teduh, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Ya, baik adik-adik, kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Muda Mudi 43, ayatnya yang pertama, mari bernyanyi sertaku, dan kata-kata seterusnya. Ya, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk boleh memimpin kita di ibadah minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk kami boleh beribadah walaupun secara online Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Layakan kami Tuhan anak-anak-Mu, hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan dan hikmat-Mu agar kami boleh dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan kami boleh memuliakan-Mu dengan puji-pujian di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tri. Kakak yakin adik-adik semua di sini pada kangen sama Kak Tri ya. Oke, Kak Tri pada hari ini akan membawakan firman untuk adik-adik semua. Kiranya adik-adik boleh mempersiapkan diri dan boleh mempersiapkan Alkitabnya masing-masing untuk kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan di pagi hari ini dipimpin oleh Kak Tri. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 262 ayatnya yang pertama, yaitu Bagai Rusa Rindukan. Merindukanmu
selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Luar biasa ya di dalam Tuhan. Pasti kita jawab luar biasa. Oke, kita mau mendengar firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan yang ke-36. Ya, kita sebelum membaca kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan yang begitu baik dan senantiasa memberkati kami. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi dan terangi hati pikiran kami, bungkusan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami maksud kehendak firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap dan rindu untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berfirman dan kebenaran yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tapi dapat melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Oke adik-adik, di sini bacaannya kakak mau menjelaskan bahwa Yesus mengajak ketiga muridnya untuk naik ke gunung. Ya. Nama gunung itu adalah Gunung Tabor. Ya, di situ ketiga murid Yesus itu melihat ada suatu pandangan atau penglihatan pada saat awan menyelimuti mereka pada saat itu di gunung itu. Ya, awan datang, ya, ketiga muridnya Yesus masuk ke dalam awan itu. Mereka melihat ada sosok, ya, 2 sosok di luar Yesus itu. Satu sosok Musa dan satu adalah Elia. Yang kita tahu bahwa Musa itu mewakili dari Taurat dan Elia itu adalah mewakili dari para nabi-nabi. Ya. Jadi di situ juga kehadiran murid-murid Yesus beserta Yesus itu, ya, ketiga murid itu melihat, ya, melihat awan melihat Musa dan Elia pada saat mereka berada di dalam awan, diselimuti awan. Ya. Dan di situ juga ada suara yang membuat ketiga murid Yesus itu merasa ketakutan. Ya. Di situ ada suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ya. Ketiga murid itu takut ya, karena pada saatnya di dalam awan kabut gelap gitu mungkin ya bisa dirasakan, tapi juga di situ juga melihat ada sosok di luar Yesus itu, ada Nabi Musa dan Elia. Ya. Nah, di situ dikatakan, "Inilah anakku ya."
Jadi dikatakan di situ seperti judul pembelajaran kita adalah dengarkanlah Mesias. Ya, jadi Allah mau mentakiskan Yesus pada saat itu bahwa ini loh Yesus sang Mesias yang datang ke dunia ini ya untuk menyelamatkan manusia. Jadi di sini juga kakak mau sampaikan ada salah pemahaman yang ada dalam diri murid-murid Yesus bahwa kalau lu datang sebagai seorang pemimpin, kan Yesus itu dikatakan seorang pemimpin, ya kan, raja dari segala raja, gitu. Pasti ya kayak pemimpin yang lain ya minta dilayani, ya kan, wah apa yang diminta itu harus dituruti segala macam lah, ya karena dia tahu dia posisinya adalah seorang pemimpin yang pasti bawahannya harus nurut tunduk. Tapi Yesus beda. Yesus adalah seorang pemimpin yang justru bukannya dilayani tapi melayani, gitu, kebalikannya ya. Jadi penafsiran dari murid-murid Yesus itu salah tentang kehadiran Yesus ya. Ya benar dia raja, kan anggapannya wah raja udah yang pimpinannya udah wah sekali seperti raja-raja yang lain yang ada di Israel. Tapi Yesus beda sepertinya. Itulah pemahaman yang salah ditafsirkan oleh murid-murid Yesus gitu, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk berkorban ya, mengorbankan dirinya ya, merendahkan dirinya gitu, bahwa dia adalah Allah gitu, tapi dia mau merendahkan dirinya gitu, serupa dengan manusia, dia ya ditindas, diperlakukan yang waduh sangat luar biasa lah ya itu. Tapi ya itu Tuhan Yesus, dalam diri Yesus itu adalah ya dia mau menggenapi apa yang dikatakan para nabi-nabi pada perjanjian lama ya, bahwa akan datang seorang Mesias untuk memimpin Yerusalem ya kan. Nah di situ dikatakan gitu. Nah tapi yang dilihat oleh murid-muridnya dalam diri Yesus itu berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan. Oh ternyata Yesus malah beda ya, dia malah melayani orang ya, dia malah banyak berkorban segala macam, dicemooh atau dihujat segala macam gitu, ya. Nah itu ya, bisa dikatakan bahwa Yesus juga mau menyampaikan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen tidak mudah ya, berat untuk menjadi orang Kristen itu berat, nggak gampang ya. Kita dulu harus siap ya, kakak pribadi sebagai pelayan itu udah benar siap berkorban waktu ya, pikiran atau segala macam lah berkorban ya. Terus juga mungkin adik-adik berkorban ya, saat ini adik-adik sebagai pelajar dia berkorban waktu untuk belajar ya kan, mengabaikan bermain dengan teman-temannya yang lain ya kan, waktu bermainnya adik-adik pakai buat belajar untuk apa, menggenapi cita-citanya adik-adik kan. Adik-adik mau menjadi orang yang berhasil di kemudian hari, ingin menjadi seorang yang dibanggakan atau yang adik-adik inginkan ya, adik-adik berkorban kan, berkorban waktu, perasaan ya kan. Perasaan apa, iya teman-teman yang lain menganggap adik-adik itu kutu buku lah, orang baper lah, orang pergaulan ya kan, segala macam yang gak enak-enak deh ngomonginnya sama teman-teman. Nah itu pengorbanannya adik-adik kan. Tapi adik-adik mau, dalam pengorbanannya adik-adik juga mau merendahkan diri adik-adik kan, dia merendahkan diri dari hujatan gak membalas, tapi malah mendoakan teman-temannya ya kan, untuk yang mengampuni mereka gitu, bahwa mereka itu tidak mengerti atau tidak tahu apa yang mereka perbuat, seperti itu ya. Jadi ya kapasitasnya adik-adik belajar kan ya kan, pengorbanannya waktu bermainnya adik-adik itu tidak ada gitu ya kan, banyak belajar, banyak membantu orang tua atau segala macam ya. Nah
Tapi adik-adik punya hasrat, punya cita-cita untuk menggenapi apa yang menjadi cita-cita adik-adik semua, betul? Nah, seperti itu gitu. Nah, itu yang ada dalam diri Yesus ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, untuk berkorban, ya kan. Wah, segala macam campur aduk, baik itu perasaan apapun dalam dirinya itu ditindas, tapi ya itu kembali Tuhan Yesus mau menggenapi apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi sebelumnya, ya dalam nubuat-nubuatnya bahwa akan datang Mesias untuk menyelamatkan manusia. Ya itulah Yesus. Makanya gambaran di Gunung Tabor itu, ya Allah mau menyampaikan kepada ketiga murid dari Tuhan Yesus ini bahwa ini loh Mesias. Nah, tapi ketiga muridnya itu belum mau menyampaikannya nih pada saat itu, ya kan, masih disimpan nih, kejadian itu masih belum disampaikan ke yang lain. Nah, disampaikannya setelah Yesus itu mati di kayu salib baru. Oh ya, Yesus nih ternyata pada saat di Gunung Tabornya Allah menyampaikan dia sebagai Mesiasnya yang beda ya dari pimpinan-pimpinan yang ada di dunia, itu beda sekali dalam diri Yesus. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik, seperti judul pembelajaran ini, dengarkanlah Mesias ya. Jadi Mesias atau Tuhan itu dalam perkataan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak ada yang salah. Firman Tuhan itu 100%, bahkan 1000% itu benar. Jadi adik-adik, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Yesus melalui firman-Nya ya. Makanya adik-adik harus selalu rajin untuk mendengar firman Tuhan ya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya. Jadi andalkan Tuhan, ada masalah berdoa, dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik akan mendapatkan jawaban yang adik-adik rindukan ya. Jadi jangan mencari jawabannya di luar sana. Wah, itu bukannya mendapatkan solusi, malah makin tambah masalah gitu. Nah, itu ya. Jadi kakak itu ingatkan bukan hanya pada adik-adik, pun pada kakak pribadi untuk mengandalkan Tuhan, untuk selalu mendengar apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan adalah benar adanya. Oke, adik-adik? Ya, paham? Oke, terima kasih atas waktu yang adik-adik luangkan dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini dan melalui firman-Nya. Kiranya firman Tuhan membuatkan kekuatan bagi adik-adik melalui iman, percaya, dan pengharapan adik kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih banyak Katri untuk firman-Nya. Kiranya firman yang boleh kita dengarkan tadi bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akan merespon firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita menyanyi dari Hidup yang Jujur, Kidung Keesan 550, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Jujur hendak ku serah.
dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu di tempat ini ataupun dimanapun kami boleh berada. Bapa, kami akan bersyafaat kehadirat-Mu, karena Engkau memberkati akan kerajaan pelayanan kami. Kau tutup bungkus kerajaan pelayanan kami, kiranya gereja kami bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kami dan bisa menjadi cahaya bagi semua orang dimanapun kami boleh berada ya Bapa, terkhususnya pada masa pandemi ini ya Bapa. Kau tutup bungkus kami dimanapun kami boleh melayani dan beribadah di hadapan-Mu. Kau beri juga akan bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa Indonesia, jadikanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang saling bertoleransi tinggi, dan Kau jauhkan juga bangsa ini dari segala mara bahaya bencana yang sedang melanda negeri kami ini Bapa. Agar kiranya kedamaian, keadilan boleh ada di negara kami ini. Adapun yang sedang sakit, yang Kau sembuhkan akan sakit penyakit yang boleh dirasakan oleh orang-orang yang sedang membutuhkan pemulihan, agar kiranya penyakit itu hilang daripada mereka semua dan kesembuhannya boleh berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga akan studi adik-adik klien kami. Kau berkati mereka akan studi mereka yang saat ini sedang belajar dari rumah, agar kiranya apa yang boleh diajarkan oleh guru-guru mereka bisa dapat adik-adik klien kami serap maupun dalam pelajaran di rumah ya Bapa. Dan kerinduan bagi kami semua untuk bisa bertatap muka kembali dalam setiap pelajaran maupun pekerjaan yang boleh kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satu dengan doa yang Telah mengajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh memberikan dan menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua adik-adik untuk nantinya boleh dititipkan saat ibadah hari Minggu di pagi, siang, atau sore hari. Dan ini juga sebagai ungkapan syukur adik-adik dan kita semua, Tuhan boleh pimpin Palka Teruna hingga 38 tahun, karena di minggu lalu kita sudah menginjak di umur 38. Kita bersyukur karena Tuhan boleh tetap memimpin dan menyertai Palka Teruna GPIB hingga ke 38 tahun, dan kiranya di tahun ini tetap Tuhan boleh menyertai kita dan menguatkan kita sehingga kita bisa menjadi teruna-teruna yang glowing and growing together. Oke. Kita akan menyanyikan persembahan dari Kidung Jemaat 363, baitnya yang pertama, yaitu Bagi Yesus Kuserahkan. Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Baik, terima kasih adik-adik untuk persembahan yang boleh dikumpulkan. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang boleh kami lakukan. Kami boleh mengumpulkan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami, karena Engkau boleh menyertai dan memberkati kami selama 1 minggu kemarin kami boleh lewati Tuhan. Dan terima kasih juga untuk ibadah online yang Engkau masih berikan kesempatan bagi kami
untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dan beribadah. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai Pelkat Teruna GPIB ke 38 tahun, sehingga sekarang Tuhan kami boleh mengucap syukur Tuhan bersama-sama dengan bertambahnya usia 1 tahun. Dan kiranya di usia 38 tahun ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak teruna, boleh menjadi anak-anak teruna yang misioner Tuhan, anak-anak teruna yang boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan kami boleh tetap glowing dan growing di dalam-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memancarkan kasih Kristus dalam setiap tutur kata dan perilaku kami. Dan kiranya persembahan yang boleh kami kumpulkan Tuhan, itu boleh berguna bagi gereja dan pelayanan, terutama di GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Berkati orang-orang yang akan mengelolanya, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dan hikmat Tuhan. Dan kiranya Tuhan, adik-adik kami yang sudah memberikan persembahan, Engkau boleh memberkati mereka dan selalu menyertai mereka. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, tiba saatnya kita menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya ibadah hari ini boleh menguatkan adik-adik dan boleh selalu mengingatkan adik-adik untuk adik-adik boleh tetap menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, dan adik-adik boleh menjadi teruna yang glowing dan growing bersama di dalam Tuhan. Terutama di HUT ke-38 tahun ini, Pelkat Teruna GPIB juga akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Dimohon untuk adik-adik partisipasinya, dan info lebih lanjut akan diinfokan melalui WhatsApp kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Dan untuk adik-adik juga yang membutuhkan nilai, kita mengingatkan kembali kakak-kakak layan untuk setiap akhir bulan nantinya. Di akhir bulan Februari ini kita akan mulai mengadakan kembali evaluasi. Kiranya adik-adik boleh mengerjakan soal tersebut untuk nantinya boleh menjadi nilai, dan adik-adik boleh absen di kolom komentar YouTube Pelkat Teruna GPIB Jemaat Anugerah Bekasi untuk sebagai tanda bahwa adik-adik boleh mengikuti ibadah Pelkat Teruna GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Dan kita akan menutupnya dengan lagu penutupan dari Gita Bakti 277 ayatnya yang pertama, firman Tuhan sudah kau dengar. Happy Sunday, God bless you all. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengar firman-Mu Tuhan dalam ibadah berkat PT pada minggu hari ini. Tuhan, banyak yang kami dapati dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami, agar apa yang telah kami jalani, apa yang telah kami dapati pada minggu pagi hari ini melalui ibadah ini dapat membuat kekuatan iman percaya kami kepadamu tetap terjaga baik ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
Bapak terima kasih. Bapak terima